Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang budaya dan lingkungan organisasi. Dalam materi kali ini kita memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama ialah sudut pandang tindakan manajemen, yang kedua ialah karakteristik dan arti penting budaya organisasi, yang ketiga ialah isu-isu terkait budaya organisasi, dan yang keempat ialah mengidentifikasi lingkungan bisnis secara umum dan khusus. Sudut pandang tindakan manajemen. Terdapat 2 pandangan dalam menilai tindakan seorang manajer. Yang pertama, pandangan mumpuni terhadap manajemen. Omnipotent view of management, yaitu pandangan bahwa manajer bertanggung jawab langsung atas keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Pandangan yang kedua ialah bahwa hal yang berperan paling besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi adalah faktor-faktor di luar kekuasaan manajer. Lingkungan organisasi dan budaya organisasi akan menghasilkan kekuasaan dalam manajemen. Budaya organisasi. Budaya organisasi atau organization culture dapat diartikan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Definisi mengenai budaya di sini menyiratkan 3 hal. Pertama, budaya adalah sebuah persepsi, bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik, namun para karyawan menerima dan memahaminya melalui apa yang mereka alami dalam organisasi. Yang kedua, budaya organisasi bersifat deskriptif, yaitu berkenaan dengan bagaimana para anggota menerima dan mengartikan budaya tersebut, terlepas dari apakah mereka menyukainya atau tidak. Terakhir, meskipun para individu di dalam organisasi memiliki latar belakang yang berbeda, dan bekerja pada jenjang organisasi yang juga berbeda, mereka cenderung mengartikan dan mengutarakan budaya organisasi dengan cara yang sama. Lahir dan berkembangnya budaya organisasi. Pertama, budaya organisasi terlahir dari falsafah para pendiri organisasi. Kemudian digunakan dalam kriteria seleksi karyawan agar seluruh karyawan yang masuk berada di dalam organisasi memiliki falsafah yang sama dengan para pendiri organisasi. Falsafah tersebut diadopsi dan disosialisasikan oleh manajemen puncak sehingga menjadi sebuah budaya organisasi. Budaya organisasi dipelajari melalui berbagai cara, yaitu yang pertama ialah cerita mengenai kejadian penting dan peran orang tertentu terhadap keberadaan dan kesuksesan sebuah organisasi. Yang kedua ialah acara. Diselenggarakannya acara atau event tertentu yang erat kaitannya dengan kegiatan utama organisasi. Biasanya dilakukan secara konsisten. Dan kemudian yang ketiga ialah simbol-simbol kebendaan. Simbol-simbol fisik yang digunakan untuk menguatkan identitas dan budaya organisasi. Yang keempat ialah bahasa. Penggunaan bahasa, istilah atau sebutan terhadap kegiatan, jabatan, dan lain-lain yang merupakan ciri khas dari sebuah organisasi. Isu budaya organisasi terkini. 5 isu budaya organisasi terkini. Yang pertama ialah menciptakan budaya beretika, yang kedua ialah menciptakan budaya yang inovatif, yang ketiga ialah menciptakan cepat tanggap terhadap tuntutan pelanggan, yang keempat ialah menciptakan budaya tempat kerja kebinekaan atau diversity, yang kelima ialah membangun tempat kerja yang diwarnai spiritualitas. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merujuk pada faktor-faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi, namun mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal memiliki 2 komponen, lingkungan spesifik dan lingkungan generik. Lingkungan spesifik meliputi kekuatan yang secara langsung mempengaruhi keputusan manajer dan secara langsung terlibat dengan pencapaian organisasi. Kekuatan utama yang membentuk lingkungan spesifik ialah pelanggan, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Lingkungan generik atau lingkungan umum. Yang pertama ialah dimensi ekonomi. Ini menjelaskan kondisi perekonomian secara keseluruhan di mana organisasi itu beroperasi. Yang kedua ialah dimensi teknologi. Ini menjelaskan metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber-sumber daya menjadi produk atau jasa. Yang ketiga ialah dimensi sosial budaya. Hal ini menjelaskan kebiasaan, adat, nilai dari masyarakat di mana organisasi itu berfungsi. Yang keempat ialah dimensi demografi. Ini merupakan kondisi berbagai jenis
karakteristik kependudukan seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan, dan komposisi keluarga. Yang kelima ialah dimensi politik dan hukum. Ini menjelaskan peraturan pemerintah mengenai bisnis dan hubungan umum antara bisnis dan pemerintah. Yang keenam ialah dimensi internasional. Hal ini menjelaskan sejauh mana organisasi terlibat atau terpengaruh oleh bisnis di negara lain. Para pemangku kepentingan atau stakeholders. Para pemangku kepentingan yang biasa kita kenal dengan stakeholders adalah pihak yang ada di dalam lingkungan organisasi yang terkena dampak dari keputusan dan tindakan organisasi. Berbagai macam stakeholders organisasi ialah pelanggan, kelompok aksi sosial dan politik, pesaing, asosiasi dagang dan industri, pemerintah, media massa, pemasok, masyarakat, pemegang saham, serikat pekerja, dan karyawan. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.